Baik, fal aqidatu sahihah, akidah yang benar adalah dasar yang tegak di atasnya agama. Itu. Maka kita katakan orang berakidah kokoh, dia seperti ya pohon yang berurat tunggang menghujam ke bumi, sangat kuat. Ada orang memang beriman, ya. Tapi ketika dia diberi sedikit syubhat, dia langsung bingung. Oh, benar juga ya. Nah, tapi kalau orang beriman dengan akidah, dia tidak tergoyahkan keyakinan oleh syubhat-syubhat. Ya, seperti pohon yang menghujam urat tunggangnya ke bumi, bagaimana kencang angin dia tetap kokoh berdiri. Tapi beda dengan pohon-pohon yang akarnya serabutan gitu ya, hanya di permukaan tanah saja uratnya itu ya, ketika hanya angin sepoi-sepoi saja datang roboh gitu. Nah, ini kita lihat orang yang tidak mantap dalam akidahnya terambang-ambing pemikirannya, mudah ditarik ke sana sini. Ya, karena dia tidak punya pertahanan yang kuat. Nah, jadi ada orang yang bangga, saya mantan Salafi gitu ya, ada saya membanggakan. Ada mantan Wahabi gitu ya. Ada juga yang bangga-bangga dia, saya mantan Muslim. Ini na'udzubillah kan gitu. Itu akibat dari efek apa? Karena di dalam pemahaman akidahnya dangkal, sehingga sangat mudah untuk diombang-ambingkan oleh bermacam bentuk doktrin-doktrin. Ya, doktrin-doktrin. Baik. Maka watasihu ma'ul amal. Jadi akidah itulah tempat berdirinya agama. Dasar tempat tegaknya agama. Jadi kalau orang ingin agamanya kokoh, mesti akidahnya diperkokoh lebih dahulu. Dan amal adalah yang berdiri di atas fondasi tadi. Jadi maka dicontohkan oleh para ulama ya dijelaskan oleh para dai menjelaskan atau dan para arsitek dalam membangun sebuah gedung yang tinggi. Itu yang paling utama, yang paling perhatian, yang paling khusus adalah pada fondasi bangunan tersebut. Ya. Maka kalau kita ingin imannya menjulang, imannya kuat, kokoh, maka fondasi keyakinan akidah harus diperkuat. Maka oleh sebab itu sebagian salaf juga menyebutkan Abu Bakar itu tidak menang, artinya mengalahkan keimanan para sahabat-sahabat lain, itu lantasan keyakinan yang tinggi. Kalau masalah berjihad, semua sahabat berjihad. Masalah berinfak, sahabat juga banyak berinfak. Kan gitu ya. Beramal soleh, sahabat juga beramal soleh. Lakin kata ulama menyebutkan, itu yang membedakan. Keyakinan itu. Ya, maka oleh sebab itu, sebagian ulama salaf para tabi menyebutkan, ya, rubba amalin saghir yukabbiruhu anni, tukabbiruhu niyah. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Jadi, betapa banyak amal yang kecil, tapi nilai pahalanya besar. Gara-gara apa yang ada niat di dalam hatinya. Ini keyakinannya. Ya. Maka juga banyak amal yang besar, nilai pahalanya kecil, gara-gara juga masalah keikhlasannya. Jadi itu amal hati, keyakinan. Nah, maka oleh sebab itu orang yang punya keyakinan berbeda. Ada orang yang ketika berbuat dosa, dia santai saja, biasa saja. Ada orang yang melakukan dosa yang sama, tapi pengagungan kepada Allah hadir dalam dirinya. Ya, gemetaran dia. Itu beda antara orang yang memiliki keimanan, keyakinan yang dalam, jatuh kepada sebuah kesalahan, dia melihat sesuatu yang berat kesalahan itu. Dia orang-orang yang imannya tipis, ya sepele aja dia, makanya berani mengolok-olok ajaran agama, yaitu menyolok orang sholat apa. Tidak peduli karena memang tidak ya pengagungan keyakinan dalam diri tidak ada. Ya, keyakinannya itu lemah. Sehingga dia biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, perbuatan-perbuatan yang berbau kemunafikan dan segala macam, biasa bagi dia. Karena keyakinannya yang rusak. Begitu. Sehingga tidak ada pengagungannya kepada Allah, kepada hukum Allah, pada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu beliau menyebutkan dalil tentang dalil yang menjelaskan tentang kedudukan tauhid. Ini setelah ini beliau menjelaskan ini urgensi tauhid, agensi akidah.
Yaitu beliau menyebutkan ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa Rabbnya, maka hendak dia beramal soleh dan jangan dia mempersekutukan dalam ibadahnya, ya, beribadah kepada Rabbnya akan sesuatu pun. Nah, itu. Jadi masalah amal soleh dikaitkan dengan tauhid. Karena dia merupakan dasar diterimanya amal tersebut. Di antara pembahasan akidah itu tauhid, seperti yang disebutkan sini, walau syirik bid'ati rabbi ahada. Jangan sampai dia berbuat syirik kepada Rabbnya sedikit pun. Ya, dalam beribadah jangan dia berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb sedikit pun. Nah, ini masalah akidah. Karena dari pembahasan akidah tadi apa kita sebutkan? Akidah, keyakinan kepada tentang ke Allah Subhanahu wa taala. Di antara keyakinan kepada Allah yang di bahasan akidah itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Ini dalil. Maka oleh sebab itu banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan juga hancurnya amalan-amalan orang yang tidak memiliki akidah atau tauhid yang benar. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an mansura. Kami perlihatkan amal-amalan yang mereka lakukan di dunia lalu dijadikan oleh seperti debu yang berterbang. Kenapa? Nah, karena itu keyakinannya rusak. Baik. Dan juga firman Allah SWT yang dikutip oleh Syekh di sini, wa qad uhiya ilaika walladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau. Jika engkau berbuat syirik, sungguh batal semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat mulia ini banyak faedah sebetulnya. Tapi yang ingin diambil dari ayat ini, istishhad dari ayat ini adalah bahwa akidah, dari antara bahasan akidah itu adalah yaitu masalah keyakinan mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, oleh sebab itu Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW diberitahu bahwa walaqad iha ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau. Maksudnya siapa? Para nabi-nabi sebelum engkau. Diberitahu mereka dan kepada engkau dan kepada nabi sebelum engkau itu, jika engkau berbuat syirik batal amalanmu. Kenapa Allah katakan kepada Rasulullah SAW bahwa engkau berbuat syirik? Padahal bukankah nabi itu, para rasul itu maksum dari syirik? Pasti. Tetapi kenapa digunakan konteks kepada Rasulullah SAW? Menunjukkan begitu ketegasan betapapun kemuliaan seseorang, betapapun banyaknya amal seseorang, betapapun tingginya kedudukan seseorang, insya Allah kalau dia jatuh ke dalam kesyirikan tidak akan ada toleransi di situ. Dispensasi nggak ada di situ. Nah, ini berbeda dengan keyakinan sebagian dari kelompok-kelompok yang menisbahkan diri kepada ahli tasawuf, kepada sufi, yang mereka membagi agama ini 3 tingkatan: syariat, ya, thariqat, makrifat, hakikat. Mereka menganggap apabila orang sampai pada tingkat hakikat, itu dia sudah tidak terkena larangan dan perintah lagi. Jadi halal semuanya bagi dia, boleh semua bagi dia. Ini nggak ada demikian. Ya, betapapun kesolehan Anda, kalau Anda jatuh kesyirikan, batal semua amalan. Jangankan Anda, Nabi sekalipun kalau seandainya kemungkinan akan terjadi. Ya, padahal tidak akan mungkin. Cuman Allah mengatakan hal itu kepada Rasulullah SAW, ingin menjelaskan bahwa kedudukan ketakwaan seseorang itu betapapun tingginya, bila dia jatuh pada kesyirikan, akan berefek batal semua amal ketakwaan keimanannya. Artinya apa? Menunjukkan begitu pentingnya belajar akidah itu. Kenapa? Karena dia sangat berbahaya. Menyebabkan amal seseorang tidak terima. Betapapun kesolehan dalam beramal, jadi digambarkan ini ayat kepada Rasul SAW. Rasul adalah hamba yang paling cintai Allah SWT. Padahal Rasul itu maksum dari syirik. Tetapi kenapa digunakan bahasa ini? Allah menyatakan itu kepada Rasulullah SAW agar umatnya memahami bahwa syirik itu tidak ada toleransi dan tidak ada dispensasi bagi siapapun, walaupun dia seorang Rasul sekalipun. Itu artinya begitu. Ya. Tapi para anbiya, para Rasul itu maksum dari jatuh kepada kesyirikan. Dan Allah katakan batal semua amalanmu, ya, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat batal semua amal mereka. Ini walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun itu setelah Allah mengisahkan banyak para anbiya sebelumnya dalam ayat. Ya, ayat sebelumnya. Jadi kalau mereka buat syirik, batal semua amalan mereka. Oleh sebab itu dalam hadis juga Rasulullah SAW tegaskan man amila dalam hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi ya, Rasulullah SAW menyebutkan qala Allah Ta'ala
Man amila amala asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa melakukan amalan kemudian menggabung aku dengan selain aku dalam ibadahnya itu, ya, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Artinya Allah tidak peduli dengan amalannya dan juga tidak peduli dengan dia. Nah, baik. Kemudian perintah Allah juga tentang wajib mengikhlaskan ibadah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan penuh ikhlaskan agama kepadanya semata. Nah, ini bagian dari bahasan akidah. Karena bahasan terpenting dari akidah itu kita sebutkan dari tauhid. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah saja. Ini kenapa? Didahulukan lillahi wa 'alallahi iyyaka wa iyyaka na'budu, didahulukan ma'mul di sini karena begitu menunjukkan ikhtisas di dalam bahasa ulama, ikhtisas. Kekhususan itu hanya Allah. Sehingga didahulukan ketahuilah oleh kalian. Hanya khusus bagi Allah sajalah agama yang murni itu. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu lu menjelaskan padahal hadil ayatul karim, ayatul karimah. Padahal hadil ayatul karimah, ayat yang mulia, ayat-ayat yang mulia ini. Dan ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat ini, dan itu sangat banyak, ya, menunjukkan bahwa amal tidak akan diterima kecuali apabila khalisatan minasyirik, apabila bersih dari nilai-nilai kesyirikan. Baik syirkun akbar atau syirkun asghar, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, jadi beliau ingin membahasnya di siapa? Pentingnya, urgennya, ya, begitu perlunya kita belajar tentang akidah. Di antara bahasan akidah itu masalah tauhid. Baik, ya. Nah, itu yang ingin beliau jelaskan. Ya, pertama dia merupakan syarat mutlak untuk diterimanya amal soleh. Lalu kita mau bahas urgensi akidah tauhid dalam Al-Quran Sunnah, banyak sekali dalil-dalil nanti akan kita bahas. Nah, kita akan coba lihatkan dulu apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Setelah itu Syekh menjelaskan di sini. Ya. Wa min samma kana ihtimam rusulna. Beliau menunjukkan bentuk sisi lain begitu pentingnya tauhid ini. Semua rasul memulai dakwahnya dengan akidah, perbaikan iman. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an kalau kita lihat konteks-konteks para nabi itu selalu membuat dan juga berbicara umpamanya yu'minuna billahi wa yawmil akhir. Mereka beriman dengan Allah dari akhir. Maka yu'minu billahi wa yawmil akhir. Selalu dikaitkan antara beriman kepada dari akhir. Ini bahasan dari akidah. Jadi para nabi dengan berbeda-bedanya maksiat yang merajalela di umat mereka, tetapi mereka selalu memulai dakwahnya dengan akidah atau tauhid tadi. Kenapa? Karena itu kunci. Karena itu merupakan fondasi. Nah, dari sinilah perlu kita untuk mendeteksi, ya kan sebagian para jamaah kaum muslim bertanya, Ustadz, bagaimana kita membedakan antara dakwah yang benar dan dakwah yang sesuai dengan jalan dakwah Rasulullah SAW? Ya, di antaranya adalah lihat bagaimana prioritas perhatian sang dai ini dalam membangun keyakinan umat, dalam membangun tauhid. Ya. Walaupun bicara masalah muamalah, walaupun bicara masalah ibadah, tetap selalu akan disentuh nilai-nilai tauhid, dikaitkan dengan nilai-nilai tauhid. Ya. Itu maka di dalam dakwah terlihat dai tersebut ya memprioritaskan, ya, bukan berarti harus tamat dulu kitab tauhid, ya, harus tamat dulu syarah kitab ushul sunnah jamaah, bukan begitu maksudnya. Jadi pokok-pokok akidah dulu dijelaskan. Karena di setiap ilmu itu punya pokok. Ibadah punya pokok-pokok. Jadi ajarkan dulu thaharah, salat. Ya. Dalam akhlak juga ada. Jangan sampai kita bicara umpamanya berbuat baik ketika orang di jalan, tapi kita lupa menjelaskan wajibnya birrul walidain. Karena pokok dulu, karena pokok-pokok akidah, pokok-pokok akhlak juga punya. Ya, birrul walidain itu pokok akhlak itu. Baik kepada tetangga, baik kepada karib kerabat, itu pokok-pokok. Nah, jadi di setiap bahasan ilmu Islam itu ada pokok-pokoknya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi, nah, di antara pokok-pokok dari setiap bahasan ilmu tadi, yang terpenting pokok akidah lebih dahulu dibahas. Kenapa? Karena dia adalah tempat tegaknya, tempat berdirinya, tempat dibangunnya,
ya pokok-pokok ajaran Islam yang lainnya tadi. Baik. Kemudian ya, maka beliau dari situlah perhatian para rasul, kata beliau sallallahu alaihi bi islahil aqidah awalan, memperbaiki akidah yang pertama. Ini kalau kita lihat dalil-dalil Al-Qur'an begitu semua, kisah para nabi. Dalam surah Al-A'raf aja contohkan, ini kan dikutip oleh Syekh nanti. Setiap nabi berkata kepada umatnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada yang berhak Tuhan lain kalian sembah selainnya. Gitu. Maka Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus ya kepada setiap umat itu seorang rasul agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan menghindari dan menjauhi meninggalkan beribadah kepada taghut. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25 juga Allah tegaskan. Ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin, kata Allah SWT, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali yang kami wahyukan kepadanya adalah bahwa tiada yang berhak disembah kata Allah kecuali aku, sembahlah aku, kata Allah SWT. Artinya landasan dakwah semua rasul tauhid. Itu intinya. Dan ini juga dipraktekkan, ini menunjukkan pentingnya tauhid, pentingnya akidah. Karena semua rasul sepakat dalam masalah ini. Walaupun berbedanya bentuk maksiat yang merajalela di tengah umat mereka, seperti di kaum Nabi Syuaib adalah curang dalam berbisnis, ya di masa Nabi Musa tenggelam dalam ilmu sihir, ya di masa kaum Samud orang yang tinggi sekali ilmu arsiteknya, ya ilmu teknik sivilnya, membangun rumah dari gedung istana dari gunung-gunung batu dan seterusnya, bermacam-macam. Setiap umat memiliki suatu kelebihan, tapi apapun bentuk kelebihan dan juga kemaksiatan, seperti kaum Nabi Lut, ada penyimpangan dalam urusan masalah seksual, ya tetap dimulai juga dan dakwah kepada tauhid terlebih dahulu, walaupun berbeda-beda maksiat yang dominan di masa setiap kaum Nabi, setiap umat tersebut. Namun Nabi mereka mulai dengan berdakwah kepada tauhid. Itu yang dijelaskan sini. Baik. Jadi setiap Nabi, kata beliau, mulai dakwah dengan membenarkan akidah. Fa'awalu ma yad'una aqwamahum ilaihi ibadatullah wahda. Yang pertama sekali mereka seru umat mereka kepadanya adalah beribadah kepada Allah semata. Itu yang pertama. Ya. Nah, ini juga konsep bagi para ikhwan-ikhwan yang baru berhijrah, ya kan, kadang-kadang sudah mengerti tentang bisnis, Gojek segala macam, luar biasa pengetahuan ilmunya masalah ilmu muamalat. Tapi kadang-kadang cara berwudu masih belum benar. Urusan yang berkenaan dengan akidah masih belum jelas, ya. Masalah hukum foto, masalah hukum dukun, masalah hukum datang bermacam-macam penyimpangan, tatayur, meramal segala macam masih belum jelas. Nah, jadi bagi antum-antum yang baru menyadari pentingnya agama, atau dalam bahasa sekarang adalah komunitas hijrah, ya harus pertama yang kalian pelajari itu ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi setiap nabi tadi mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan ibadah selain Allah. Nah, ini yang telah kita sebutkan tadi, surah An-Nahl ayat 36, dikutip oleh muallif, oleh Syekh di sini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap seorang rasul agar mereka umat hanya menyembah Allah dan menjauhi ibadah kepada taghut. Ya, taghut itulah kullu ma'ubada min dunillah. Segala hal yang disembah selain Allah itu adalah taghut. Ya, tidak khusus ya adalah bahasa, ya. Taghut itu adalah menhafal kebenaran Allah lalu diitlakkan kepada para penguasa-penguasa yang tidak menjalankan hukum Allah. Ya, ini bahasa-bahasa dari orang-orang radikal. Ya. Mereka menyebut setiap pemerintahan yang tidak menjalankan Islam sebagai dengan taghut. Tetapi memang istilah itu ada, tidak menjalankan hukum Allah, tidak menegakkan hukum Allah, tetapi bagi orang yang totalitasnya seperti itu. Tapi kalau pemerintah Islam, dia sholat, dia muslim, tidak layak disebut taghut dia. Ya, dia seorang muslim, dan dia juga mengagungkan hukum Allah, tapi dia tidak melaksanakan dalam pemerintahnya, itu berbeda. Ya. Wa qul rasulin yaqul, dan setiap rasul berkata kepada umatnya, juga telah kita sebutkan tadi surah Anbiya ayat 25, ya.
Dan setiap Rasul berkata kepada umat, awal ma yukhatibu qaumahu, pertama sekali yang dia sampaikan kepada kaumnya adalah, wa'budullah ma lakum ilahin ghairu, sembahlah Allah, tiada bagi kalian dari Tuhan yang berhak kalian sembah selainnya. Ya. Ini disebutkan dalam surah Arab ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85. Ini setiap Nabi mengatakan kepada umatnya masing-masing. Itu diungkapkan oleh Nabi Nuh, diungkapkan oleh Nabi Hud, diungkapkan oleh Nabi Saleh, diungkapkan oleh Nabi Syuaib. Ya. Kemudian juga diungkapkan oleh nabi-nabi yang lain. Tadi kita sebutkan kaum Nabi Syuaib adalah kaum yang curang dalam berbisnis. Waqad baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga dalil lain menunjukkan betapa penting dakwah kepada tauhid. Beliau menunjukkan dalil lain adalah, dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai dakwahnya di Mekah selama 13 tahun. Beliau di Mekah itu mengajak orang kepada tauhid. Wa islahil aqidah, memperbaiki akidah. Maka oleh sebab itu Aisyah anha ya menjelaskan kepada anak saudarinya ya, Zubair ya. Salah. Dia mengatakan ya ketika ditanya tentang awal-awal surat yang turun. Kisah mufassal kata Aisyah anha. Ayat surat yang turun pertama-tama itu surah Makkah itu ayatnya kan pendek-pendek. Yaitu yang bicara tentang tauhid, tentang akidah. Maka Aisyah menyebutkan seandainya Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah dulu, melarang orang dari minum khamar, melarang orang dari berzina, melarang orang dari mencuri, sungguhnya mereka akan jawab lan natruk. Mereka akan jawab sama sekali kami tidak akan mau meninggalkan. Tetapi kata Aisyah, yang belum binasa pertama kali adalah keyakinan, pengagum kepada Allah, pada perintah Allah. Makanya ketika iman telah masuk, keyakinan telah benar, ya, ketika di Madinah praktek bagaimana peninggalan sahabat dalam menerima sebuah larangan, meninggalkan sebuah larangan. Ketika turunnya ayat tentang haram khamar secara total, itu para sahabat tidak pernah berpikir, oh ini mahal belinya, oh ini sudah tanggung, dijual aja sisanya nanti tidak lagi, tidak demikian. Mereka spontan memecahkan kendi-kendi kamar mereka. Bahkan disebutkan dalam riwayat sampai yaitu gang-gang Madinah itu becek karena tumpahan dari khamar yang dibuang oleh para sahabat. Nah, ini menunjukkan betapa kekuatan iman itulah yang mendobrak hawa nafsu. Ya, yang membangkitkan orang bangun di malam hari, tidak kedinginan ketika berduduk di saat subuh. Ya, tidak lebih mencintai bantal empuk, kasur empuk dari saat bangun subuh, karena imannya yang bangkit. Ya. Kadang-kadang ada orang tubuhnya kekar, kuat, ikut fitness semacam ya, tapi salat subuhnya ngantuk. Ya, itu bukan. Jadi ibadah itu kadang-kadang bukan kekuatan fisik yang lebih kuat, tapi kekuatan hati, keyakinan. Maka sebenarnya yang diviralkan betapa di Masjid Nabawi atau di beberapa ya, atau di Mekah. Kita lihat ada orang yang kakinya hanya satu dan satu lagi berdiri dengan bantuan, malah berani sholat 20 rakaat sholat tarawih. Sedangkan anak-anak muda saja itu bermalas-malas, nggak kuat sholat 20 rakaat. Itu. Jadi apa yang membuat itu bisa gitu loh? Itu adalah keyakinan tadi. Kenapa para sahabat dulu berani berjuang di tengah panas teriknya, sebagaimana dalam perang Tabuk itu sampai dalam perjalanan perang Selasil ya, atau perang-perang lainnya, itu ketika dalam perjalanan itu kuku-kuku sahabat ada yang tercabut karena kesentuh batu-batu panas. Bayangkan. Ya, iman itu adalah membuat orang kuat dalam menghadapi segala hal. Baik. Itu kalau kita lihat kekuatan iman Bilal, kuat menahan siksaan. Ya, dan begitu. Dan seterusnya kalau kita lihat bagaimana kehidupan salafus saleh, ya, tidak sedikit bagaimana pengorbanan mereka yang kalau di hari ini akan dianggap suatu hal khayal mungkin ya. Cerita dongeng dianggap orang, dia ada kenyataan ya. Karena sangat mustahil katanya dilihat dalam kacamata saat ini gitu. Tapi di masa itu tidak ada yang mustahil. Para sahabat berjalan dengan jarak yang begitu jauh dan menuntut ilmu. Sekarang ini ada kemudahan-kemudahan ya. Jangankan untuk berangkat ke masjid, sekarang sudah lewat live begini ya.
masih ada juga yang tidak pengen untuk mendengar ilmu gitu. Padahal gampang, tapi lebih banyak memanfaatkan medianya untuk hal-hal yang mubazir dan merusak keimanannya malah. Baik. Dan Nabi SAW selama di Mekah itu beliau selama 13 tahun itu mendakwah, ya, menguji manusia kepada tauhid. Wasallam memperbaiki akidah. Karena akidah itu asas alladzi yaqumu alaihi banauddin. Karena akidah itu adalah fondasi, ya, dasar yang di atasnya dibangun agama ini. Oleh sebab itu kita harus tahu sekarang, musuh-musuh Islam itu sekarang tidak akan melarang Anda sholat, tidak melarang Anda puasa, tidak akan melarang lagi Anda untuk berhijab. Tapi akan dirusak adalah masalah keyakinan kita kepada Al-Quran, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada Allah, keimanan pada hari akhirat, akan di situ diberi syubhat-syubhat. Ya. Baik. Waqad ihtada ad-du'atu wal muslihun fi kulli zaman hazwal anbiya wal mursalin. Sungguh telah menapaki para dai, para orang-orang yang melakukan muslihun, ya, orang-orang yang memperbaiki kondisi umat dalam setiap masa, yaitu mengikuti langkah-langkah para nabi dan rasul. Fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid. Sehingga mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Wa islahil aqidah, dan memperbaiki akidah. Summa yastahiduna ba'da dzalika. Kemudian mereka bersungguh-sungguh setelah itu ila amri bi waqti awamiddin, kepada berbagai urusan-urusan ajaran-ajaran pokok agama berikutnya. Baik. Nah, itu sedikit tentang apa definisi akidah, nama-namanya, dan juga urgensi akidah. Pentingnya belajar akidah itu disinggung oleh Syekh dari beberapa sisi saja, walaupun sebetulnya banyak sekali, ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keagungan makanah, izam makanah, wa ulul makanatil aqidah, pentingnya akidah, tinggi kedudukan akidah itu dalam diri seorang muslim. Maka karena dia penting, mestinya hal itu lebih dahulu untuk diketahui dan pelajari. Dimana di dalam hidup juga diatur, ya, ada kebutuhan primer, ada sekunder, ya. Nah, dia harus tahu juga dalam agama kita ada hal-hal pokok yang mendasar yang terlebih dahulu harus dipelajari. Baik. Pasal kedua adalah bicara masalah tentang sumber akidah dan manhaj salaf dalam mengkaji akidah. Sumber akidah dan manhaj salaf dalam mempelajari akidah. Ya, mendalami akidah. Bagaimana manhaj salaf dan apa sumber akidah itu? La syak wala raib. Tidak diragukan, tidak disangsikan. Ya, tentu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena akidah ini tauqifiyah. Pembahasan akidah ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib, hak-hak Allah dan seterusnya. Itu tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya apa? Tidak mungkin untuk ditetapkan atau dikatakan atau ditolak atau diterima kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil. Sesuatu yang tidak ada dalil, contoh umpamanya para ulama menjelaskan kalau bicara masalah sifat Allah. Bagaimana dengan sifat-sifat yang Allah tidak sebutkan untuk dirinya? Bolehkah kita nafikan atau kita ingkari atau kita imani? Dalam ini nggak boleh. Karena boleh jadi hal itu hak, lalu kita ingkari. Karena tidak ada ilmu untuk mengingkarinya, ada juga tidak ada ilmu untuk mempercayainya. Maka tidak boleh menetapkan sesuatu dalam masalah akidah kecuali dengan dalil dari agama, Al-Quran dan Sunnah. Wala masraha fiha lirra'yi wal ijtihad. Tidak ada lapangan, tidak ada celah di dalamnya untuk sekedar logika saja dan ijtihad. Ya, maksudnya logika semata yang dijadikan dasar. Logika, apalagi logika itu adalah menolak wahyu itu sendiri. Atau ijtihad yang menyelisih wahyu itu sendiri. Memang di dalam tauhid itu ada berapa dalil nanti kalau rincian, ya. Ada kadang-kadang ulama menyebutkan
ada dilatul aql ala wahdaniyatillah, ada dalil akal tentang kemahaesaan Allah itu bisa dibahas di cara logika, ada mungkin enggak. Tapi dasar utama dalam masalah kita itu adalah bukan akal dan bukan logika. Logika itu hanya mendukung ya saja. Baik. Wa min thamma fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa fil kitab was sunnah. Maka dari situlah sumber akidah itu hanya terkungkung, terbatas atas apa yang datang dalam Al-Quran dan dalam sunnah yang sahih. Dianulah adalah alam billah. Tidak ada seorang pun lebih tahu dari Allah SWT. Yang tidak ada tahu, lebih tahu tentang Allah dan apa yang wajib bagi Allah dan apa yang harus Allah disucikan darinya dari Allah itu sendiri. Ya Allah lebih kenal dengan dirinya. Tidak ada makhluk ini lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Pasti Allah lebih tahu tentang dirinya. Maka kita tidak punya ilmu, tidak punya peluang untuk mengatakan sesuatu tentang Allah kalau tidak ada berita dan kabar dari Allah SWT tentang Allah itu sendiri. Baik. Dan tidak ada di kalangan makhluk ini, ya kalau tadi di kalangan makhluk yang lebih tahu tentang Allah daripada Rasulullah SAW, karena dia diberitahu oleh Allah SWT. Orang yang paling tinggi ilmunya tentang Allah. Ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lah. Aku ini orang yang paling dalam ilmunya tentang Allah di antara kalian dan juga yang paling takut kepada Allah. Walihada kana manhaj salaf as-salih. Karena itulah manhaj, metode salafus salih. Jalan berpijaknya salafus salih, tempat berpijak salafus salih. Dan wa man tabi'ahum fi talaqqil aqidah. Dan orang yang mengikuti salafus salih itu dalam mengkaji akidah, mendalami pembahasan akidah itu maksuran al-kitab was sunnah. Hanya terbatas dengan berpegang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Pamadalla al-kitab was sunnah, sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, bihaqillahi ta'ala, tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Amanu bihi. Mereka merimaninya. Wa taqaduh, mereka meyakininya. Wa amilu bihi, dan mereka mengamalkannya. Wa ma lam yadulla alaihi kitabullah wala sunnatu rasulih, dan sesuatu yang tidak ditunjukkan dalam Al-Quran oleh kitab Allah dan tidak pula oleh sunnah Rasulullah SAW, nafahu anillahi ta'ala. Mereka nafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warafaduh, dan mereka tolak. Walihada lam yahsul bainahumul ikhtilafun fil i'tiqad. Karena itulah tidak didapatkan ada perbedaan perselisihan di kalang para ulama salaf itu hal-hal yang berkaitan dalam keyakinan. Tidak dapat perbedaan, perselisihan antara mereka. Kalau dalam ahkam, dalam hukum-hukum ibadah, atau muamalah, atau waris, ada perbedaan di kalangan para sahabat. Ya, tetapi kalau dalam masalah akidah, tidak akan Anda temukan di antara sahabat ada yang mengatakan Allah itu laisa bimakan. Semua mereka sepakat, ijma para sahabat semua, para tabi'in, mengatakan Allah bis sama, dan tidak ada seorang pun dari sahabat mentakwil ayat-ayat tentang istiwa Allah. Dan para tabi'in tidak ada. Yang pertama-tama melakukan pentakwilan ahlul kalam, yang gembongnya yang pertama sekali adalah itu Jahmiyah. Lalu diikuti oleh ahlul kalam yang berikutnya. Baik. Karena itulah tidak ditemukan adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah akidah. Ya. Yang dimaksud di sini tentu pokok-pokok akidah yang jelas-jelas dalilnya. Tapi ada di cabang-cabang akidah itu ada perbedaan salaf itu. Ada seperti masalah umpamanya apakah Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu melihat Allah atau tidak. Tetapi sebetulnya khilaf karena maksudnya sebagian salaf melihat itu melihat dengan hati. Bukan melihat dengan mata kepala. Karena memang ya, ayat sendiri dan juga pernyataan Aisyah sendiri bertanya kepada Rasulullah menafikan hal itu. Rasulullah tidak melihat Allah waktu saat Isra Mi'raj itu dengan mata kepalanya secara langsung. Baik. Maka dikatakan hadis Abi Dzar dan hadis Aisyah, nur an-nar, sama ada melihat cahaya saja. Dalam riwayat lain hijabun nur, yaitu ditutup oleh cahaya. Hijabnya Allah itu nur, cahaya. Baik, ya.
Karena itu tidak didapatkan ada perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah akidah. Walaupun dalam masalah fikih, baik di kalangan ulama salaf, baik kalau kita ambil pokoknya imam yang 4. Tidak ada perbedaan antara akidah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak ada perbedaan.